Emiliano Yonathans resmi diproses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, dan proyeksinya tentunya itu pada bulan Oktober di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia, di mana Indonesia terlibat dalam pertarungan. Ada 6 negara secara keseluruhan, kita ada di grup B, dan di sanalah Emiliano Yonathans akan memperkuat tim Garuda kita di bawah pimpinan pelatih kepala Patrick Kluivert, dan kita akan bermain 2 laga, tanggal 8 melawan Arab Saudi di Jeddah, dan di tempat yang sama juga di Stadion King Abdullah kita bertarung dengan Irak pada tanggal 11. Nah, itu digeber habis agar Emiliano bisa ada tersedia di sana, dan saya yakin ketika Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah menyerahkan surat berkas dari dokumen dari Emiliano untuk diteruskan ke Kementerian Menkumham, dan nantinya akan mendapat persetujuan dari Presiden dan diajukan ke DPR RI untuk dibahas di Komisi 10 dan Komisi 13. Saya rasa semua akan berjalan lancar karena sebelum Emiliano kan Mauro Silva sudah berproses juga. Ya, tinggal nantinya dibahas di DPR RI, dan nampaknya 2 ini akan bersamaan, satu lagi nanti akan menyusul dengan berkas berikut karena akan ada total 3 pemain seperti yang dikatakan Ketua Umum, dan ini baru ada Emiliano. Kalau bicara soal Emiliano, saya pikir ini tidak mengejutkan buat saya dan juga buat teman-teman karena memang namanya sudah digaungkan terus, dan saya sudah bisa tahu ya jauh-jauh beberapa bulan terakhir bahwa dia salah satu yang diincar, dan terus ada pendekatan setelah deal, yakin semua, karena itu kan semua harus datang dengan niat baik dari Emiliano untuk serius menjadi warga negara Indonesia, juga pendekatan ke orang tua Emiliano, dan terjadi kesepakatan sana sehingga diyakinkan bahwa Emiliano siap membela tanah leluhurnya, karena ini memang anak dari keturunan di Depok Jawa Barat, dan ayahnya kan sebelumnya sudah pernah datang ke Indonesia. Jadi saya rasa untuk Emiliano dia sudah memikirkan yang terbaik untuk karir dia. Masih muda, 21 tahun, dan nanti dia bisa diproyeksikan juga bisa bermain di U23. Jadi selain di tim senior. Jadi semoga berproses dengan sangat baik, karena kan kemarin seperti dalam Instagram yang dibuat oleh Ketua Umum bahwa dia sudah bertemu dengan Menpora, Mas Dito, ya, dan Pak Ketua sudah berterima kasih atas dukungan selama ini dari Kemenpora, dan juga bagaimana terus mensupport ya untuk pemain-pemain yang dibutuhkan, diperlukan untuk memperkuat tim nasional kita lewat proses naturalisasi ini. Dan sekarang ada Emiliano. Semoga pemain berikutnya yang ada di lini serang itu juga akan datang dengan cepat dan akan diproses sehingga mereka itu bisa bermain di putaran keempat. Ya, tapi sebelum ke putaran keempat kan ada FIFA Matchday. FIFA Matchday itu kita akan bermain di Surabaya di Gelora Bung Tomo menghadapi Lebanon dan menghadapi Kuwait. Ya, apakah itu mereka sudah tersedia kalau dengan waktu sekarang, kalau dengan cepat, karena pertandingan itu berlangsung di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 September, hanya 2 minggu ke depan lagi sudah harus siap. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah ini mereka cepat untuk diambil sumpah sehingga mereka bisa ada di pertandingan FIFA Matchday, ya. Karena kan tanpa Ole Romeni di depan memang yang dibutuhkan adalah seorang striker nomor 9 sekarang, ya Mauro Silva. Ya, juga dengan Emiliano akan bergeser lebih ke sayap, ya, selain dia sebagai attacking midfielder. Satu lagi yang kita akan tunggu untuk bermain di lini serang juga, karena kabar terakhir bahwa salah satu adalah Adrian Wibowo, tapi kita lihat aja nantinya ya teman-teman. Ya, sekarang tinggal berproses. Ya kalau cepat ya mereka bermain, kalau belum cepat ya tidak bisa akan bermain di FIFA Matchday, karena yang menjadi tujuan utama target adalah putaran keempat di bulan Oktober. Saya bergeser dengan Jai Isyas, ya, kapten tim nasional kita itu ada di bangku cadangan, belum dimainkan oleh pelatih Fabio Grosso ketika Sassuolo melakoni laga putaran pertama di Coppa Italia atau Piala Italia melawan Catanzaro dalam pertandingan kemarin malam.
Dan Jai belum dimainkan, masih disimpan dulu, ada di bangku cadangan. Termasuk dengan pemain Venezia lainnya yang menjadi satu paket dalam kontrak Sassuolo mengambil mereka dari Venezia. Valicande, dua-duanya ada di bench. Yang bermain di belakang di starting 11 untuk bermain dengan 4 back flat yang ditampilkan Fabio Grosso. Pelatih Sassuolo ini adalah Romanya dan Mihajlovic, ya. Tarik Mihajlovic yang bermain di belakang. Itu yang menjadi dua pilar kuat ketika membawa Sassuolo itu lolos dari Serie B promosi ke Serie A, teman-teman. Nah, sementara gol tunggal, jadi mereka menang Sassuolo 1-0 sehingga melaju ke babak kedua. Gol itu diciptakan pemain belakang, Diop, ya, sehingga Sassuolo bisa menang tipis 1-0. Dapat perlawanan sengit dari Catanzaro, tapi akhirnya mereka bisa menang. Banyak yang berharap bahwa Jai Isyas ini bisa bermain, ya, karena kan namanya ada di bench, tetapi tetap dia belum dimainkan. Ya, semoga dalam pertandingan melawan Napoli dalam laga pembuka di Serie A pada tanggal 23 Agustus yang akan datang, Jai bisa langsung dimainkan, karena sebagai pemain termahal yang ada di pemain belakang yang pernah dibeli oleh Sassuolo. Dengan Bung Ropan kita berbicara soal Emiliano Jonathans dan juga dengan Jai Isyas.